Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aang Ridwan. Kali ini di program Ribut. Ribut adalah review buku terkini, review buku terpopuler, review buku terlaku, review buku terjadul, review buku terkecil, pokoknya semua buku kita review. Kita di Ribut ingin merediscovery kekayaan intelektual yang ditulis dengan tinta emas oleh lentik jemari para penulis yang fantastis. Ribut akan mengajak Anda tamasya ke dunia karya, tamasya ke dunia gagasan, dan tamasya di taman akademik yang ciamik. Tetap bergabung bersama saya di Ribut, dapat ilmu tanpa ribet. Kawan-kawan semua, di Ribut episode kali ini saya ingin nge-review secara singkat referensi buku-buku yang kita bisa gunakan untuk 1. Mata kuliah retorika, 2. Mata kuliah public speaking, dan yang ketiga retorika teknik hitobah. Ini sesungguhnya mata kuliah ini sama, ya. Yang paling sepuh tentu adalah retorika. Nah, kemudian di Eropa retorika seringkali disebut dengan public speaking, tapi di abad pertengahan sesuai dengan perkembangan retorika profetika disebutnya khitobah. Jadi mata kuliah retorika, mata kuliah public speaking, mata kuliah teknik hitobah itu sesungguhnya masih tetap sama. Kalau toh ada orang yang membedakan, itu tentu didasarkan pada sejumlah argumentasi dan kebutuhan, saya kira tidak apa-apa. Nah, kawan-kawan semua, mata kuliah retorika itu menjadi mata kuliah penciri kefakultasan, terutama fakultas dakwah dan komunikasi. Di seluruh fakultas dakwah yang ada di IAIN, di STAIN, juga di UIN atau di Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta, Institut Agama Islam Swasta, dan Universitas Islam Swasta, retorika itu di fakultas dakwah itu pasti dikaji. Ya. Meskipun tadi nomenklaturnya bisa berbeda-beda, ada yang public speaking, ada yang teknik hitobah. Nah, tentu untuk bisa memahami mata kuliah itu dibutuhkan sejumlah referensi. Kali ini bagi kawan-kawan yang baru belajar retorika, 1, ada buku yang ditulis ini oleh salah seorang dosen di Fakultas Dakwah. Dulu beliau masih doktorandes, sekarang sudah doktor, pengantar retorika. Ini ditulis oleh Pak Yusuf Jainal Abidin. Di buku ini kawan-kawan dihantarkan untuk memahami apa retorika itu, ya. Kemudian juga aspek historis dari retorika itu apa. Ini ciri khas kalau buku terbitan Pustaka Setia agak ensiklopedis. Jadi bahasanya tidak terlalu luas, ya. Didasarkan pada strength to the point, ya, pemahamannya. Setelah ini ada buku yang kedua, ya, yang ditulis oleh dosen senior saya, ya, Pak Kustadi Suhandang. Karena beliau mantan wartawan, jadi gaya nulis di buku ini enak. Terus terang saya habis 2, jadi banyak lah ya. Saya memahami retorika dari buku ini, strategi, teknik dan taktik dalam berpidato itu seperti apa. Ini ada di buku ini, ya. Ini diterbitkan oleh Nuansa, ya, masih penerbit Bandung. Kawan-kawan harus memiliki buku ini, ya. Ini sangat hati-hati penulis dalam menulis buku ini. Kemudian pilihan katanya itu menarik untuk dikonsumsi. Sehingga pada saat baca buku ini kita bisa ngalir gitu, ya. Seperti baca berita enak karena memang yang nulisnya wartawan. Kemudian setelah buku ini pasti kawan-kawan juga kenal dengan buku yang ketiga nih. Ini Dori Wuwur Hendrikus. Retorika, tampil berpidato, berdiskusi, berargumentasi, dan bernegosiasi. Jadi di buku ini disebutkan tentang aksiologi retorika. Untuk apa saja retorika itu? Bisa untuk berpidato,
Seseorang yang bisa memiliki keterampilan retorika bisa digunakan untuk berdiskusi, juga bisa digunakan untuk berargumentasi, bahkan untuk kegiatan negosiasi. Kawan-kawan harus punya buku ini. Cukup lawas sih buku ini, dan jangan tanya, buku ini diterbitkan oleh penerbit berkualitas di negara kita, Canisius. Semuanya pasti tahu ya. Dory Woodward Hendrikus, penerbitnya Canisius ya. Serba usia belakangnya itu. Kemudian berikutnya kawan-kawan semua, saya yakin kawan-kawan akan tahu buku retorika berikutnya. Ini sangat penting ya, ini sangat penting dimiliki, ditulis oleh almarhum, ini saya sangat kagum, suka pemikiran dia, Pak Jalaluddin Rahmat, Retorika Modern Pendekatan Praktis. Meski buku ini tipis, tapi buku ini bisa memetakan wilayah kajian retorika. Ya, retorika ditelaah secara historis, ditelaah secara ontologis, bahkan secara aksiologis. Dalam konteks yang historis, jadi retorika disebutkan babak sejarahnya, kajiannya. Dari mulai retorika Yunani, retorika Romawi, retorika abad pertengahan, sampai dengan retorika modern. Di retorika Yunani misalnya dikaji di buku simple ini bagaimana misalnya retorika perspektif para filosof. Di periode Romawi di buku ini dikaji bagaimana retorika perspektif para kaisar. Di abad pertengahan dikaji retorika perspektif kalangan teolog. Dan di era modern retorika dikaji perspektif para profesional. Buku ini jangan sampai tidak pernah dikaji oleh kawan-kawan yang belajar retorika. Harus dimiliki ya. Nah, kawan-kawan semua, berikutnya ada juga buku yang relatif tipis, ditulis oleh Zainul Ma'arif, Retorika Metode Komunikasi Publik. Buku ini penting sekali. Saya dapat hadiah buku ini dari salah seorang mahasiswa saya, Ahmad Setiawan. Terima kasih ya, ngasih buku ini karena saya dosen retorika, dia berkunjung sama saya ngasih retorika dan dibaca luar biasa dalam. Hanya saja retorika di buku ini sangat Aristotelian. Kita tahu persis kan bahwa pikiran Aristo tentang retorika itu menjadi semacam konon, menjadi semacam pedoman bagi retorika sampai sekarang. Jadi retorika Aristoteles itu sangat ngaruh, Aristoteles itu sangat berpengaruh sampai sekarang. Nah, buku ini sangat Aristotelian menurut saya, dan ini penting. Misalnya di buku ini dikaji retorika dan manfaatnya, kemudian bicara etos, kepribadian komunikator, bicara pathos, emosi dan karakter komunikan, logos, format pesan retorika, inventio, pencarian data retorika, dispositio, penyusunan data retorika, elokotio, gaya komunikasi publik, memoria, teknik menghafal dalam retorika, pronuntiatio, teknik menyampaikan pidato. Sangat Aristo saya kira, dan penting buku ini dimiliki oleh kawan-kawan. Nah, kemudian ada buku yang nuansanya agak Islam. Bukan agak Islam, nuansanya Islam ya. Mohon maaf ini. Ini menyebut retorika Islam. Ini terutama dinisbahkan pada seorang tokoh terkemuka hari ini yang dulu bukunya kita review, Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi itu kan seorang dai yang luar biasa. Maka ditulislah salah satu judul di buku ini, judulnya Retorika Islam, karya Dr. Yusuf Qaradawi, dengan salah satu judul bagaimana seharusnya menampilkan wajah Islam. Jadi kawan-kawan yang belajar teknik hitobah, belajar retorika, belajar public speaking di Fakultas Dakwah wajib punya buku ini. Oke, itu yang judulnya Make Retorika. Sekarang di depan saya juga ada buku-buku yang menyebut dengan sebutan public speaking. Tidak ada bedanya lah retorika dengan public speaking. Buku yang pertama kecil, ini buku saku. Sahabat saya yang nulis, ini Kang Romel. Wah, tapi meskipun tipis, buku ini menggambarkan sesuatu yang luas. Terlebih karena kepiawaian beliau, Kang Romel juga wartawan ya, pegiat di dunia nulis dan di dunia public speaking. Judulnya Lincah Menulis Pandai Bicara. Meskipun tipis tapi banyak keyword di buku ini yang bisa kita kembangkan. Murah, jadi kawan-kawan harus punya. Yang kedua, buku ditulis oleh sahabat saya, Allahyarham, beliau sudah meninggal, Kang Arul, nulis buku Jago Public Speaking dan Pinter Writing. Ya, untuk anak KPI yang
fokusnya Khitobah Kitabah I'lam, saya kira penting memiliki buku ini. Rahasia Sukses Menjadi Pembicara dan Penulis Hebat. Kang Arul banyak sekali buku yang ia tulis. Berikutnya kawan-kawan semua, ada buku penting juga dari Natalie Roger, Berani Bicara di Depan Publik. Ini sudah sangat teknis. Jadi bagaimana teknik bicara di hadapan publik? Bagaimana kita bisa mengendalikan publik? Bagaimana kita sukses bicara di depan publik? Buku ini jawabannya. Miliki. Kemudian buku berikutnya, Berani Bicara di Depan Publik, yang ditulis oleh Natalie Roger juga ya. Sama ini bukunya, ada ini ya. Cara cepat berpidato di depan orang. Ya, ini sudah dibuat dalam beberapa penerbitan. Nah, kenapa sebuah buku diterbitkan berkali-kali? Ya karena buku ini pasti penting. Ya, saya punya dua jenis buku ini. Berikutnya ini dari sang maestro. Jangan itu dulu, ini dulu lah ya. Ada dari Helena Oli. Masih tentang public speaking. Kalau buku-buku public speaking pasti bicaranya semuanya tentang how to. Bagaimana kita bisa presentasi, bagaimana kita bisa bicara depan umum, bagaimana kita bisa bersahabat dengan nervous, bagaimana kita cara menjawab pertanyaan, bagaimana cara kita memandu acara. Ini di buku-buku ini. Ya. Kemudian ada satu lagi nih ya. Ini karya maestro, karya Dale Carnegie, Public Speaking for Success. Buku ini bestseller di dunia. Ya, bestseller buku ini di dunia dan diterbitkan di Indonesia. Bagi kawan-kawan yang ingin mempertajam kompetensi bisa bicara di depan publik, entah itu pidato, ceramah, dakwah, kultum, apapun yang di dalamnya ada public speaking, saya kira wajib untuk membaca buku ini. Wajib membaca buku ini. Nah, kemudian dalam konteks keindonesiaan, ini saya sangat kagum pada orang ini ya. Beliau ini adalah Pak Tubagus Wahyudi. Gelarnya banyak banget. Judul bukunya The Secret of Public Speaking di Era Konseptual. Beliau ini sebagai public speaker di dunia kenyataan. Bukan sekedar penulis maksud saya. Kan ada orang yang hanya nulis aja. Nulis pidato tuh gini-gini, tapi dia bukan tukang pidato. Itu kan agak sedikit ragu. Kalau dia nulis public speaking, dia seorang public speaker terkemuka di Indonesia. Lihat di sini beberapa foto dia. Hampir seluruh TV swasta di negara kita ini dilatih public speakingnya. Orang-orang sana adalah oleh Pak Tubagus Wahyudi. Nah, buku ini lagi-lagi saya rekomendasikan harus dimiliki oleh kawan-kawan yang ingin mengembangkan kompetisi dalam public speaking. Kawan-kawan semua, ini di antara buku yang Ribut rekomendasikan pada kawan-kawan ketika ingin sukses kuliah retorika, ingin sukses kuliah public speaking, dan ingin sukses kuliah teknik khitobah. Kawan-kawan yang belajar teknik khitobah sekali lagi dan belajar retorika terutama, ini wajib memiliki buku-buku ini. Insya Allah tidak rugi kalau kawan-kawan memiliki buku. Dan ingat, harta kekayaan mahasiswa itu bukan Mobile Legends ya. Harta kekayaan mahasiswa itu adalah buku ya. Boleh nggak apa-apa main Mobile Legends, nggak apa-apa, itu adalah olahraga virtual ya. Tapi selain itu lengkapi juga koleksi kawan-kawan dengan buku-buku ya. Kawan-kawan, itu saja untuk Ribut episode kali ini. Jadi milikilah buku-buku tadi dan itu akan menjadi harta kekayaan kita ya. Jangan lupa untuk ngasih like, komen, share dan subscribe channel YouTube Aang Ridwan Official ya, dan share juga link Ribut ini pada teman-teman terdekat ya. Kalau Anda punya teman terdekat, cerdaskan juga wawasan teman terdekat dengan buku-buku yang ciamik, buku-buku yang luar biasa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi dengan Ribut, review buku terkini, dapat ilmu tanpa ribet. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.